Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita membahas rumus dasar atau fungsi dasar Excel bagian kelima. Kita akan fokus membahas fungsi-fungsi statistika yang ada di Microsoft Excel. Namun bagi kalian yang belum menyaksikan video series kita dari bagian 1 hingga bagian keempat, silakan tonton dulu dari bagian 1 hingga bagian 4 yang ada linknya di bagian deskripsi. Supaya teman-teman bisa memulai dari awal hingga ke bagian keempat. Ya, di bagian kelima ini teman-teman fokus kita tentang fungsi-fungsi statistika. Setidaknya ada 13 rumus yang udah gue siapkan, mulai dari rumus average, average if, dan seterusnya hingga ke rumus small. Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, pada rumus atau fungsi dasar Excel yang berhubungan dengan statistika ini, ada 13 rumus yang udah gue siapkan, mulai dari average ini teman-teman. Sepertinya sudah pernah atau sering sekali ya menggunakan rumus average, yaitu fungsinya adalah untuk menghitung rata-rata dari beberapa nilai. Ya, mari kita coba penggunaannya teman-teman. Seperti ini rumus average, misalkan ada nilai 1 dan nilai 2 untuk setiap siswa, ini atau nama mahasiswa ya teman-teman ya. Kita ingin menghitung nilai 1 dan nilai 2 ini berapa sih rata-ratanya ya. Rumusnya gampang sekali teman-teman, kita menggunakan average. Average seperti ini, buka kurung, lalu teman-teman blok nilai-nilai yang ingin dirata-ratakan ya. Tutup kurung, tekan enter, maka muncul nilai 72,5. Itu adalah rata-rata dari 75 dan 70. Oke, untuk yang bagian bawah teman-teman bisa copy dengan klik 2 kali di sini. Seperti itu. Atau jika teman-teman ingin lebih cepat lagi, bisa dengan cara seperti ini. Blok dulu nilainya, nilai 1 dan nilai 2, kemudian juga blok kolom yang kosong ini teman-teman. Lalu menuju ke bagian kanan di sini, di auto sum teman-teman klik, pilih average ya, pilih average, maka nilainya otomatis muncul rata-rata untuk semua nilai. Oke, clear ya teman-teman. Kita lanjut ke fungsi kedua yaitu average if. Bedanya adalah average if ini adalah untuk menghitung rata-rata dari beberapa nilai berdasarkan kondisi tertentu teman-teman. Jadi ada kondisinya ya. Kita coba penggunaannya seperti ini. Misalkan ada nilai 1, nilai 2, kemudian ada jenis kelamin teman-teman. Kita diminta untuk menghitung rata-rata nilai untuk laki-laki. Ya, jadi ada syaratnya. Syaratnya itu jenis kelaminnya harus laki-laki. Kita akan menghitung berapa sih nilai rata-rata untuk semua siswa laki-laki ya. Kita menggunakan rumus average if. Caranya seperti ini, sama dengan average if, buka kurung. Argumen pertamanya adalah range-nya teman-teman. Range-nya itu adalah kolom kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Jenis kelamin kan? Maka kita blok dulu kolom jenis kelamin seperti ini. Lalu titik koma. Kemudian argumen keduanya adalah kata kuncinya. Kata kuncinya adalah laki-laki ya. Karena kita ingin mencari yang laki-laki. Maka teman-teman bisa kutip di sini, lalu tulis L ya, karena laki-laki itu L. Tutup kutip seperti ini, sekarang titik koma lagi. Untuk argumen ketiganya adalah kolom nilai yang akan dirata-ratakan. Karena ini yang kita rata-ratakan, maka kita blok dari atas sampai bawah seperti ini teman-teman. Lalu tutup kurung, tekan enter. Maka muncul nilai 78,63. Nilai 78,63 ini adalah rata-rata nilai untuk semua siswa laki-laki. Yaitu yang ini, dan ini ya teman-teman. Ini juga ya, ada 4 laki-laki, maka dirata-ratakan muncul nilai 78,63. Untuk yang perempuan sama teman-teman, kita juga menggunakan rumus average if ya. Average if, buka kurung, argumen pertama adalah kolom kata kunci, kita blok dulu, titik koma, kemudian argumen keduanya kata kuncinya yaitu P, kemudian titik koma, argumen ketiga adalah kolom yang ingin dirata-ratakan. Kita blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, tekan enter, maka muncul nilai 78,25. Yaitu rata-rata dari nilai yang ini dan ini ya, P hanya 2 ya. Rata-rata dari dua nilai itu nilainya adalah 78,25. Oke teman-teman, sampai sini clear ya. Kita lanjut ke fungsi dasar ketiga yaitu average if S. Ada S-nya teman-teman. Bedanya adalah ini berfungsi untuk menghitung rata-rata dari beberapa nilai berdasarkan beberapa kondisi. Jadi kondisinya lebih dari satu kawan-kawan ya. Kita coba penggunaannya seperti ini. Kita diminta untuk menghitung berapa rata-rata nilai laki-laki dan semester 3. Ya, ada 2 syaratnya. Harus laki-laki dan semester 3 saja. Kita coba dulu teman-teman, laki-laki itu ada ini, dan ini ya. Tapi yang ingin kita hitung adalah laki-laki dan semester 3 saja. Berarti hanya ini, dan ini ya. Yang ini tidak ikut hitungan ya. Kita blok dulu teman-teman. Kita akan menghitung ini ya, 3. Nah, caranya kita menggunakan rumus average if S. Karena kondisinya lebih dari 1 ya. Sama dengan average if S, buka kurung. Argumen pertama adalah kolom yang ingin dihitung rata-ratanya teman-teman. Karena kita ingin menghitung rata-rata nilai ini, maka kita blok dari atas sampai bawah seperti ini teman-teman. Oke, lalu teman-teman titik koma. Sekarang adalah kolom kata kunci pertama. Kata kunci pertama kita adalah jenis kelamin kan?
maka kita blok kolom jenis kelaminnya seperti ini. Lalu titik koma, sekarang kita masuk ke argumen ketiga, yaitu kata kunci pertama. Kata kunci pertama adalah laki-laki. Maka kita tulis di sini L seperti ini teman-teman, tutup, lalu titik koma. Sekarang kita masuk ke kolom kata kunci kedua, yaitu semester ya. Karena kita ingin mencari semester 3, maka kita blok di kolom semester seperti ini teman-teman. Kita blok dulu, lalu titik koma lagi, dan terakhir argumen keempat adalah kata kunci keduanya, yaitu 3. Karena kita ingin cari semester 3. Seperti ini, tutup kurung, tekan enter, maka muncul nilai 77,83, yaitu rata-rata dari 3 nilai ini ya. Ini, dan ini. Oke, sampai sini clear ya teman-teman. Jika belum clear, silakan diulang lagi ya. Untuk yang perempuan juga sama teman-teman, sama dengan AV, RAG, if S, buka kurung. Kemudian kita, argumen pertama kita blok dulu, kolom yang ingin kita hitung, lalu titik koma, kemudian kolom kata kunci pertama yaitu jenis kelamin, kita blok, titik koma lagi. Sekarang argumen ketiga adalah kata kunci pertama yaitu P, titik koma. Sekarang kolom kata kunci kedua yaitu semester, kita blok sini, titik koma, dan terakhir adalah kata kunci keduanya yaitu 3 ya, semester 3 juga. Tutup kurung, tekan enter, maka nilainya 72,50. 72,50 ini adalah nilai dari siswa perempuan dan semester 3 ya, yaitu ini, perempuan semester 3. Ini ya, hanya satu nilai ya teman-teman. Ini perempuan tapi semester 4 nggak masuk hitungan. Jadi 72,5 ini sama ya, 72,50. Karena hanya ada satu record ya. Oke teman-teman, seperti itu. Kita lanjut ke rumus berikutnya yaitu median. Sering kita temui ya di pelajaran statistika, yaitu untuk menghitung nilai tengah dari sekelompok nilai teman-teman. Kita coba seperti ini. Misalkan ada nilai 11, 30, 20, seterusnya sampai dengan 20. Kita ingin mencari mediannya. Caranya kawan-kawan gampang sekali. Kita sama dengan kemudian median, buka kurung, kita blok nilai yang kita hitung seperti ini, lalu tekan enter, maka muncul nilai 20. Mediannya ya 20. Oke, lanjut kita ke rumus berikutnya, juga sering kita gunakan di Excel sehari-hari, yaitu count teman-teman. Fungsinya adalah untuk menghitung jumlah sel yang berisi nilai numerik dalam sebuah rentang nilai ya, berisi nilai numerik. Kita contoh, klik di sini teman-teman. Nah, misalkan ada data sini, nama mahasiswa, program studi, semester, dan seterusnya. Jumlah seluruh mahasiswa. Kita disuruh menghitung jumlah seluruh mahasiswa. Berapa sih jumlah seluruh mahasiswa yang ada di tabel ini? Caranya kita menggunakan rumus count. Count, buka kurung, teman-teman blok dari atas sampai bawah seperti ini. Lalu tekan enter, maka muncul nilai 13. Ya. Jadi untuk mencari jumlah sebuah nilai itu menggunakan rumus count. Oke, teman-teman clear ya? Lanjut kita ke rumus berikutnya yaitu count E. Count E atau count A ini menghitung jumlah sel yang berisi nilai baik teks maupun angka dalam sebuah rentang teman-teman. Jadi perhatikan ya perbedaan, apa perbedaan dari count dan count E ini. Kita coba dulu di count E teman-teman. Seperti ini sama dengan count A, buka kurung, kita blok yang di sini. Ini kan numerik ya, angka ya, 2, 3 dan seterusnya. Kita tekan enter, maka muncul nilai 13 teman-teman. 13 ya. Kemudian misalkan di sini juga kita count E, count A seperti ini. Kita blok, ini kan bukan numerik ya, tapi teks ya. Kita blok di sini, maka sama muncul 13 juga. Artinya count E ini, count A ini bisa menghitung baik numerik, number seperti ini, angka, atau bisa juga menghitung teks ya teman-teman, teks juga bisa. Oke, nah bedanya dengan count yang tadi, kita balik lagi ke rumus count. Count ini teman-teman, jika kita gunakan untuk menghitung yang bentuknya teks seperti ini, count. Nah misalkan yang ini kita blok, maka nilainya 0 teman-teman. Kenapa? Karena count itu hanya bisa menghitung yang sifatnya numerik ya. Itu bedanya. Clear ya kawan-kawan? Seperti itu. Nah, sedangkan count E itu bisa menghitung baik numerik maupun yang bentuknya teks. Oke? Kita balik dulu back ke sini teman-teman. Jadi jelas ya, perbedaan count itu hanya untuk numerik, kemudian count E bisa teks maupun angka dalam sebuah rentang nilai tertentu. Kita lanjut sekarang ke count blank kawan-kawan. Fungsinya adalah menghitung jumlah sel kosong dalam sebuah rentang nilai. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan ada data tapi di sini kosong teman-teman. Tidak ada keterangan ya, mau lunas atau tidak lunas. Nah, kita ingin menghitung berapa sih jumlah yang kosong-kosong seperti ini, itu kita menggunakan rumus count blank ya. Sama dengan count blank seperti ini, buka kurung, teman-teman blok seperti ini, lalu tekan enter, maka muncul nilai 4. Artinya ada 4 baris yang nilainya kosong. Ini ya. Clear kawan-kawan ya? Ini sangat sering sekali digunakan jika kita ingin menghitung berapa sih data nilai yang belum ada masuk nilainya atau belum ada nilainya. Nah, itu kita menggunakan count blank. Oke,
kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu CONIF, teman-teman. CONIF ini fungsinya adalah untuk menghitung jumlah sel dalam sebuah rentang yang memenuhi kondisi tertentu. Jadi ada kondisinya, teman-teman ya. Kita coba penggunaannya. Nah, misalkan kita disuruh menghitung jumlah seluruh mahasiswa program studi ilmu hukum. Jadi di sini ada banyak sekali mahasiswa, ada 13, tetapi yang ilmu hukum itu hanya beberapa saja ya. 1, 2, 3, teman-teman. Nah, kita diminta bagaimana cara menghitung jumlah mahasiswa ilmu hukum. Itu kita menggunakan rumus CONIF karena ada syaratnya satu ya, yaitu program studi ilmu hukum. Sama dengan CONIF seperti ini, teman-teman, buka kurung, kolom kata kunci terlebih dahulu yang kita blok. Kolom kata kuncinya adalah program studi ya. Jadi kita blok seperti ini. Titik koma, sekarang kata kuncinya apa? Ilmu hukum. Ya. Tekan enter, maka muncul angka 3, teman-teman ya. Karena kita mencari berdasarkan program studi ilmu hukum. Misalkan teman-teman ingin menghitung yang program studi manajemen, bisa diganti dengan manajemen seperti ini, teman-teman ya. Oke, tekan enter, maka muncul nilai 3 juga. Manajemen 1, 2, 3. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Penggunaan CONIF. Ini juga sering sekali kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Lanjut kita ke fungsi berikutnya, itu CONIF-S, teman-teman. Fungsinya adalah untuk menjumlahkan sel dalam beberapa rentang yang memenuhi beberapa kondisi. Jadi kondisinya bisa lebih dari satu ya. Itu perbedaan CONIF dan CONIF-S. Kita coba penggunaannya, teman-teman. Sekarang kita diminta untuk menghitung berapa jumlah mahasiswa program studi ilmu hukum dan semester 3, teman-teman. Kita cari dulu, ini ilmu hukum, dan ini ilmu hukum ya. Ada 3 ilmu hukumnya. Tapi yang diminta adalah ilmu hukum dan semester 3. Hanya memenuhi satu syarat ya, yang ini ya. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kita menggunakan rumus CONIF-S. Karena syaratnya ada 2, yaitu program studi dan semester. Oke, sama dengan CONIF-S, buka kurung. Kriteria pertama atau kata kunci pertama adalah program studi. Kita blok dulu, teman-teman. Kita blok, kemudian titik koma. Sekarang argumen keduanya adalah kata kunci pertamanya, yaitu ilmu hukum ya, ilmu hukum. Oke, kita tutup kutip seperti ini, lalu titik koma lagi. Sekarang kata kunci, kolom kata kunci kedua, yaitu semester. Kita blok dulu, kolom kata kunci keduanya kita blok, lalu titik koma, sekarang kata kunci keduanya, yaitu semester 3. Maka teman-teman tulis 3 di sini, tutup kurung, tekan enter, sekarang muncul 1, yaitu baris yang ini. Ya, jika teman-teman ubah kata kunci yang kedua ini bukan 3 tapi 2 atau semester 2, maka nilainya menjadi 2, yaitu ini dan ini. Oke, teman-teman, sampai sini clear ya? Oke, ini semester 2 ada 2, semester 3 ada 1. Jika teman-teman ubah di sini menjadi 1, maka nilainya menjadi 0. Kenapa? Karena tidak ada mahasiswa ilmu hukum yang semester 1. Clear ya, kawan-kawan? Oke, kita lanjut ke fungsi dasar berikutnya, yaitu max atau max. Ini juga sering kita gunakan, adalah fungsinya untuk mengembalikan nilai maksimum dari beberapa nilai. Kita coba, teman-teman. Seperti ini, ada nilai mahasiswa. Nilai paling tingginya berapa? Nah, itu caranya kita menggunakan rumus max ya, max. Buka kurung, kita blok, lalu tekan enter, maka muncul nilai 81. Artinya dari semua nilai ini, nilai tertinggi adalah 81. Oke, kita menggunakan rumus max. Lanjut ke penggunaan rumus berikutnya, itu min. Sama dengan max, bedanya adalah min ini akan mengembalikan nilai minimum atau nilai paling kecil. Kita coba, teman-teman, seperti ini. Sama dengan min, kita blok nilai-nilainya, lalu enter, maka akan muncul nilai 70, yaitu nilai terkecil, nilai 70. Oke ya, lanjut ke rumus berikutnya, itu rumus large. Fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai ke n terbesar dari sekelompok nilai. Nah, apa bedanya dengan rumus max, teman-teman? Kita coba ya. Large ini adalah kita ingin mencari berapa sih nilai paling tinggi ke berapa, misalnya ke 2, ke 3, dan seterusnya. Oke, kita coba seperti ini, sama dengan large. Kita blok dari atas sampai bawah semua nilai, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman ingin mencari nilai terbesar ke berapa? Misalkan ingin mencari nilai terbesar pertama, maka kita buat 1, tekan enter, muncul nilai 81. Artinya nilai tertinggi nomor pertama yaitu 81. Jika teman-teman ubah di sini menjadi 2, maka artinya berapa sih nilai tertinggi kedua? Yaitu sama, tetap 81, karena nilai 81-nya ada 2. Jika teman-teman ubah lagi menjadi berapa nilai tertinggi ketiga, maka muncul nilai 80. Ya, karena setelah 81 ada nilai 80. Clear ya, kawan-kawan? Itu perbedaan max dan large.
Jika max tadi dia akan mengembalikan nilai maksimum, nilai paling besar. Sedangkan large ini kita bisa mencari nilai maksimum yang keberapa, nomor berapa, seperti itu. Oke, terakhir teman-teman, fungsi kita terakhir yaitu small, sama dengan large. Bedanya adalah dia mengembalikan nilai paling kecil keberapa, ya, dalam sebuah rentang nilai. Kita coba klik small seperti ini teman-teman, sama dengan small, buka kurung, kita blok dari atas ke bawah. Sekarang kita ingin mencari nilai paling kecil keberapa. Pertama misalkan, ini nilai yang paling kecil, akan muncul nilai 70. Karena nilai 70 paling kecil, ya. Misalkan kita ingin cari berapa sih nilai paling kecil kedua, maka ini bisa kita ubah 2. Sekarang nilainya adalah 73. Karena ini 73 adalah nilai kecil kedua dari semua rentang nilai ini. Baik teman-teman, itu tadi 13 rumus atau fungsi dasar, fungsi statistika yang sering sekali kita gunakan dalam pekerjaan kita menggunakan Excel sehari-hari. Silakan teman-teman pelajari sehingga nanti pekerjaan teman-teman dengan menggunakan Excel menjadi lebih mudah dan cepat. Baik teman-teman, sekian tutorial singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, bila teman-teman belajar sesuatu kali ini, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah-salah kata, sehat selalu dan salam.